Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pertama mata kuliah Statistika. Nah, sebagai pendahuluan, kalau kalian mendengarkan kata statistika, itu kira-kira pengertiannya apa? Jadi kan kadang kalian dengar ada statistik, ada statistika. Nah, itu bedanya apa sih kedua kata tersebut? Nah ini ya, jadi kalau kalian mendengarkan kata statistika, itu definisinya adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk mengambil keputusan yang efektif. Nah, kalau statistik aja, itu adalah karakteristik dari sampel dan bisa dikatakan sebagai suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi kalau statistika itu ilmunya, kalau statistik itu adalah karakteristik atau ciri-ciri dari sampel. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan dalam statistika ya. Yang pertama itu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan melalui survei. Kemudian mempresentasikan data. Mempresentasikan data ini bisa dilakukan melalui chart atau diagram ya, biasa diagram batang, diagram garis, kemudian diagram kue atau pie chart, dan juga tabel. Setelah itu mengkarakterisasikan data, maksudnya adalah kita pengen tahu nih kira-kira data ini memiliki karakter seperti apa gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan di aktivitas ketiga itu adalah, contohnya itu adalah dengan mengambil rata-rata dari keseluruhan data. Nah, semua kegiatan ini itu masuk ke dalam data analisis ya. Nah, fungsinya itu untuk apa sih data analisis itu? Nah, fungsinya itu adalah untuk mengambil keputusan atau decision making. Nah, ini adalah beberapa aplikasi dari ilmu statistika ya. Ada di bidang ekonomi, misalnya kita itu pengen melakukan forecasting atau peramalan. Misalnya kita pengen meramalkan tingkat ekonomi Indonesia di 10 tahun mendatang itu seperti apa. Nah, itu menggunakan ilmu statistik. Kemudian di bidang engineering, itu kita bisa menggunakan statistik untuk konstruksi, di bidang konstruksi atau material. Misalnya contohnya untuk yang material ya, kira-kira material apa sih yang cocok digunakan di dalam gedung yang berfungsi untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Nah, itu kan kalian kan otomatis melakukan survei dari beberapa banyak material ya. Kemudian kalian ambil nilai yang paling tinggi potensinya untuk dijadikan sebagai bahan yang bisa menghemat energi listrik gitu. Kemudian untuk sport, kita bisa melakukan penilaian performansi individu dan tim. Nah, gimana cara kita melakukan penilaian? Nah, ini kan pastinya akan membutuhkan proses pengumpulan data, kemudian kalian bisa juga menilai kira-kira nilai individu mana sih yang paling tinggi, seperti itu ya, atau yang paling rendah sehingga kita belum mengimprove seseorang tersebut. Dan yang terakhir misalnya di dalam area bisnis ya, contohnya itu adalah consumer preferences atau kesukaan customer itu seperti apa itu ya. Jadi misalnya kita pengen mengembangkan suatu bisnis makanan, jadi kita tuh harus tahu kira-kira customer atau konsumen kita itu lebih suka dengan makanan seperti apa. Nah, itu kan kita akan melakukan survei terlebih dahulu. Atau bisa juga kita gunakan statistika ini untuk membuat financial trend ya. Nah, di dalam statistika itu ada yang namanya data dan juga informasi. Kira-kira apa sih bedanya data dan informasi ini? Nah, kalau kalian lihat dari gambarnya ini ya, data di sini nih berarti
informasi yang masih belum diolah ya, jadi informasi awal. Nah, ini didapatkan setelah kita melakukan survei itu. Kemudian bisa dikatakan juga sebagai fakta yang mentah ya, karena masih belum diproses untuk menjadi grafik, untuk menjadi diagram, nah seperti itu. Nah, jadi data ini digunakan untuk menyusun informasi. Nah, setelah itu, pada saat kita mengolah data ini, sehingga kita bisa tahu ya maksud dari data ini itu apa, kemudian pola data ini itu seperti apa, nah itu berarti sudah menjadi bagian dari informasi. Jadi informasi itu adalah data yang telah diproses dan memberikan sesuatu yang bermakna bagi yang melihatnya. Jadi dengan mengolah data ini kita akhirnya bisa tahu nih keputusan apa sih yang perlu diambil gitu ya. Jadi data kemudian diolah itu menjadi informasi dari kita, dari informasi yang sudah kita dapatkan ini kita akhirnya bisa tahu kira-kira seperti apa sih pola dari data ini. Jadi itu bisa menambah knowledge kita, kemudian akhirnya bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Transformasi data menjadi informasi. Oke. Nah, di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan data itu apa. Jadi data itu adalah bahan mentah ya yang akan kita olah menjadi informasi. Jadi di data itu terdapat sekumpulan angka-angka, bisa berupa angka, bisa berupa hasil survei yang masih belum diolah sama sekali. Kemudian data tersebut itu diproses. Nah, di dalam proses pengolahan ini ada beberapa aktivitas ya, misalnya kita ingin menghitung rata-rata, kemudian menghitung kira-kira total dari penjualan dalam kuartil terakhir itu berapa. Nah, setelah kita lakukan aktivitas tersebut ini atau setelah kita melewati yang namanya proses pengolahan, baru kita bisa mendapatkan informasi tentang apa? Tentang rata-rata penjualan dalam kuartil terakhir itu ya. Jadi kita bisa menyajikan informasi ini ke teman kita atau ke kolega kita bahwasannya ini loh rata-rata dari kegiatan ini, sehingga dari informasi yang ada ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Nah, ini contoh penggunaan statistik dalam sistem informasi akademik. Misalnya di sini itu adalah ini ya hasil penilaian dari kelas kalkulus 1. Jadi ada beberapa range nilai mulai dari A sampai E itu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih bahwasannya kelas kalkulus ini itu memiliki nilai yang paling banyak itu adalah nilai AB seperti itu ya. Kemudian nilai E-nya ini masih cukup besar ya, D dan E ini masih cukup besar ya. Totalnya ini ada 8 orang. Berarti ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan ke depannya. Contohnya itu adalah, oh berarti nilainya mahasiswa ini masih banyak yang rendah, sehingga ada sesuatu nih yang perlu di-improve dalam kelas ini. Itu ya, contoh penggunaannya. Kemudian misalnya statistik dalam industri semen. Ini adalah produksi semen nasional. Di sini ada tahun-tahunnya ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2015, dan di sumbu Y-nya ini ada jumlah dalam satuan ribuan ton itu. Nah, dengan mengetahui informasi ini, kita tuh bisa tahu nih kira-kira pabrik semen mana sih yang memiliki jumlah produksi yang cukup besar. Itu ya, misalnya di sini gambarnya apa nih? Garis ungu dan segitiga, berarti PT Indosemen Tunggal Perkasa itu memiliki jumlah produksi yang besar itu. Kemudian untuk yang terakhir yang paling rendah itu apa kira-kira? Ini ada yang warna hijau ini ya, hijau dan juga segitiga, berarti ini pabriknya adalah PT Semen Kupang. Nah, dari sini kita bisa tahu nih kira-kira PT Semen Kupang ini kenapa ya kok menghasilkan jumlah produksi yang paling rendah. Nah, itu kan bisa kita lakukan evaluasi. Nah, selain itu kalau kita mengumpulkan data kemudian kita olah menjadi sebuah informasi, kita itu akan bisa
mengerti ya, kira-kira kalau misalnya untuk case semen ini tadi ya, kira-kira kalau semen Padang, Tonasa, dan Gresik bergabung menjadi semen Indonesia, kira-kira produksi semen nasional itu akan berubah atau tidak. Nah itu ya, jadi informasi ini membantu kita untuk mengetahui sesuatu yang memang menjadi pertanyaan untuk kita. Kemudian ini, bagaimanakah peta persaingan berdasarkan data berikut. Jadi di sini ada nama perusahaan, jenis PT semen di beberapa tempat ya. Kemudian di sini ada kapasitas produksi semen. Nah, ini dengan mengetahui data ini kita itu bisa tahu kira-kira total kapasitas per tahunnya itu berapa, dan juga kita bisa tahu juga kira-kira pabrik semen mana sih yang memiliki produksi yang paling besar. Itu ya. Kalau dilihat dari tiap tahunnya ini, ternyata pabrik Indosemen ini memiliki potensi jumlah produksi yang cukup besar. Nah ini kan sebenarnya perlu dicari tahu ya, kenapa ya kok dia tuh bisa memproduksi cukup banyak. Nah, apakah konsumennya itu memang lebih banyak yang menggunakan semen produk dari pabrik Indosemen? Nah, itu kan akan menjadi evaluasi bagi pabrik semen tersebut. Pabrik semen, misalnya untuk pabrik semen nasional ya. Kemudian, nah ini ada total konsumen per tahun. Nah, kita bisa tahu detailnya itu dengan mengolah data menjadi sebuah informasi. Kemudian ini contoh penggunaan statistik di bidang otomotif ya, misalnya adalah produksi dari Toyota, produksi dan hasil penjualan dari Toyota. Nah, dari sini kita bisa tahu kira-kira daerah-daerah mana sih yang memproduksi dengan jumlah yang paling banyak, itu ya. Kemudian kita juga bisa tahu kira-kira penjualan Toyota ini yang paling tinggi itu di daerah mana sih, dan yang paling rendah itu di daerah mana, sehingga kita bisa tahu bahwasannya oh ternyata daerah ini loh yang paling rendah, sehingga kita akan melakukan, sehingga kita misalnya sebagai pegawai di perusahaan ini, kita bisa tahu nih trik-trik apa yang bisa dilakukan di daerah tersebut agar penjualan Toyota ini menjadi meningkat. Statistika deskriptif. Nah, statistika ini tuh melibatkan pengumpulan data, penyajian data, dan juga karakterisasi dari data. Ya, misalnya kita tuh punya data, kemudian data itu kita bagi. Kita lakukan pengelompokan, ada Q1, Q2, Q3, dan Q4 atau kuartil ini ya. Kemudian di sini kita lihat kira-kira di kuartil manakah yang memiliki jumlah produksi yang cukup jumlah pendapatan yang cukup besar ya dalam US dollar. Itu kita bisa langsung melihat bahwasannya oh ternyata Q3. Kemudian kita juga bisa mengkarakterisasi data ini ya dengan cara apa? Dengan cara melakukan perhitungan rata-rata. Oh saya tahu nih, jadi ternyata rata-rata pendapatan dalam satu tahunnya itu adalah sebesar 30,5 US dollar. Nah, fungsi dari statistika deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan sebuah data, untuk menjelaskan sebuah data. Statistika inferensial. Nah, statistika ini itu melibatkan estimasi dan pengujian hipotesis. Fungsinya itu adalah untuk mengambil kesimpulan tentang karakteristik dari sebuah populasi, karakteristik ataupun sifat dari populasi. Nah, maksudnya seperti apa? Ini ya, contohnya itu adalah yang paling mudah itu, misalnya nih, pedagang jeruk mengatakan bahwa jeruknya itu manis. Nah, kalian tuh dipersilahkan untuk mencoba satu buah ya. Nah, kalau misalnya kalian itu sudah mencoba satu buah itu, kalian kan bisa mengambil kesimpulan bahwasannya oh ternyata jeruknya ini manis ya, gitu loh. Jadi kalian itu bisa mengambil kesimpulan dengan
Dengan cara apa? Dengan cara mengambil sedikit sampel dari populasi tersebut. Mungkin nggak kira-kira kalian tuh akan mengambil keseluruhan sampel yang ada di populasi jeruk itu? Pasti nggak mungkin kan ya, pasti pedagangnya akan mengalami kerugian. Misalnya di bidang teknik itu kalian pengen menguji kekuatan material ya, kekuatan dua material A dan B. Nah, kira-kira apakah semua material itu akan diuji? Misalnya kalian punya 100 material, apakah 100 material A dan 100 material B itu akan diuji? Pastinya kan tidak ya, karena apa? Karena akan menghabiskan banyak waktu, dana, dan juga tenaga. Sehingga apa? Sehingga kita hanya mengambil sampel sedikit, misalnya sampelnya itu hanya ada 10 dari sampel A, 10 dari sampel B, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira populasi dari sampel A dan populasi sampel B itu manakah yang memiliki kekuatan yang paling tinggi. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, berarti statistika itu dibagi menjadi dua ya, ada statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif ini adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Jadi data tersebut bisa digambarkan melalui grafik garis, grafik diagram batang, dan sebagainya. Kemudian ada juga statistika induktif, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel. Nah, di sini ada term kunci atau pentingnya dalam statistika. Yang pertama itu adalah populasi. Populasi itu adalah semua anggota objek yang kita teliti ya. Kemudian kalau sampel itu berarti bagian dari populasi. Berarti jumlahnya populasi dan sampel itu lebih banyak yang populasi. Kemudian ada yang namanya parameter. Nah, parameter ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur populasi ya. Kemudian yang terakhir adalah statistik. Ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui sampelnya, mengetahui karakter dari sampel. Ini untuk perbedaan populasi dan sampel itu, jadi kalau populasi itu adalah semua item yang akan kita teliti ya, all item itu. Kemudian kalau sampel itu berarti item yang dipilih dari populasi. Misalnya kalau di sini adalah sekumpulan mobil yang ada di Indonesia, mereknya kan berbagai macam ya. Kemudian kita nggak mungkin kan meneliti keseluruhan mobil yang ada di Indonesia, ini ada sangat banyak sekali ya, sehingga kita mengambil sedikit sampel aja. Nah, itu mengambil sedikit bagian aja dari populasi. Nah, itu berarti bagian tersebut itu dinamakan sampel. Jadi populasi ini adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Kemudian untuk yang sampel itu adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian. Nah, berikutnya tipe-tipe data ya. Data itu ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Nah, data kualitatif itu berarti data apa sih? Data kualitatif itu adalah data yang tidak bisa digambarkan dengan angka ya. Dia hanya bisa digambarkan dengan selain angka, misalnya huruf, seperti itu. Contohnya itu adalah jenis kelamin, warna kesayangan, dan asal suku. Dari contoh ini kan nggak mungkin ya kita mewakilkan angka untuk mendeskripsikan jenis kelamin, itu kan tidak mungkin. Kemudian data kuantitatif, berarti datanya itu berupa angka. Nah, data kuantitatif ini dibagi lagi, ada data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit ini datanya itu berupa angka utuh ya, atau datanya itu terputus-putus itu, atau bisa juga data ini itu didapatkan dari hasil menghitung. Nah, ini misalnya jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV. Nah, ketiga contoh ini kan dihasilkan angka utuh ya. Misalnya jumlah mobil ya, jumlah mobil itu hanya ada 10, nggak mungkin ada 10,5 itu.
Dan untuk mendapatkan ketiga data ini kita lakukan perhitungan. Kemudian untuk yang data kontinu itu seperti apa? Nah, data kontinu itu datanya ini bisa berupa pecahan ya, atau koma-komaan atau desimal itu. Atau bisa juga datanya ini berdasarkan dari hasil pengukuran. Misalnya berat badan itu kan ada nilai desimalnya ya, sehingga dikatakan sebagai data kontinu. Kemudian ada jarak antar kota. Nah, jarak antar kota ini dilakukan dengan cara mengukur kira-kira berapa sih jarak antara kota A ke kota B. Pun demikian juga untuk contoh berikutnya, yaitu luas rumah. Berdasarkan sumber datanya, data ini dibagi menjadi dua jenis, ada data primer dan juga ada data sekunder. Untuk data primer ini didapatkan dari hasil wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, dan observasi atau pengamatan. Kalau data sekunder ini, datanya itu diambil dari pihak lain, gitu ya. Jadi misalnya ada Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, World Bank, dan FAO. Untuk kuantitatif data, nah kuantitatif data itu diukur dengan menggunakan skala numerik ya, berarti ada angkanya gitu. Ini contohnya ada 4, 943, 21, 52, dan seterusnya. Misalnya itu adalah jumlah item atau jumlah produk yang cacat. Kemudian gaji dari CEO dari perusahaan minyak ini ya, dan juga umur dari employee dalam sebuah perusahaan. Sementara itu untuk data kualitatif, data ini tuh bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kategori ya. Misalnya kita pengen tahu nih, kira-kira ada prodi apa saja ya yang mengikuti sebuah kelas, misalnya kelas wawasan persemenan. Nah, itu kira-kira mahasiswanya itu masuk menjadi prodi mana saja lah itu ya. Kemudian jenis kelamin, dan contoh yang lainnya itu adalah metode pembayaran yang ada saat ini, misalnya bisa cash, bayar langsung, kemudian menggunakan cek ataukah menggunakan kartu kredit. Random sample atau sampel acak. Tadi saya sudah mengatakan bahwasannya ada yang namanya sampel ya. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, kenapa kok dia dikatakan sampel acak? Karena pada saat kita ambil sampelnya itu, kita ambilnya itu secara acak atau random. Nah, kalau kita ambil secara acak itu, maka setiap sampel ini memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi kita nggak punya kecenderungan untuk melakukan pemilihan atau pengambilan sampel, sehingga bisa dikatakan bahwasannya mereka ini memiliki nilai besaran kesempatan yang sama gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tuh melakukan penelitian, kemudian kalian punya kecenderungan tentang sampel yang diambil, ya berarti sampel yang memiliki kecenderungan yang paling tinggi itu otomatis memiliki nilai kesempatan yang memiliki besar kesempatan yang tinggi itu. Nah, itu yang dihindari dalam statistika. Berikutnya skala dari pengukuran. Ada beberapa skala yang digunakan dalam pengukuran di statistika ya. Yang pertama itu adalah skala nominal. Nah, skala nominal itu bisa dikatakan sebagai skala yang memiliki kategori ya. Jadi ada labelnya. Kemudian, nah ini tuh pemilihannya itu berdasarkan label dan kategori, tapi tidak ada perbedaan di nilai kuantitatifnya. Misalnya adalah male dan female. Berarti kan male dan female ini kan merupakan kategori dari apa? Kategori dari jenis kelamin. Itu ya. Berikutnya ada ordinal scale. Ordinal scale ini skalanya itu berdasarkan urutan ya, berdasarkan ranking. Jadi rankingnya ini bisa memiliki ukuran ataupun magnitude atau besaran. Contohnya ranking pertama, ranking atau urutan ke-17, kemudian pembagian skala temperatur ya, misalnya ada temperatur rendah, temperatur sedang, dan temperatur tinggi. Berikutnya adalah skala interval.
Jadi skala interval itu adalah skala yang memiliki variabel. Variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Nah, di variabel ini didefinisikan sebagai konsep, kualitas, karakteristik, atribut, atau sifat-sifat dari suatu objek. Penentuan variabel ini akan berbeda ya dari orang satu dengan orang yang lainnya, karena variabel ini bergantung dengan tujuan penelitian kalian. Seperti itu. Nah, ini variabel dan skala pengukuran. Misalnya kita punya beberapa variabel ya, warna rambut, kemudian kode zip ya, atau kode pengiriman pos, kemudian ada ukuran huruf, skor, tinggi badan, umur, dan temperatur. Nah, ini pada saat kita membandingkan skala pengukurannya, kita bisa lihat bahwasannya warna rambut itu merupakan skala nominal. Kira-kira benar nggak warna rambut itu nominal? Betul ya, karena warna rambut itu hanya ada dua aja, misalnya dua aja ya. Ada warna hitam dan warna putih. Nah, apakah warna rambut itu bisa di-rankingkan, bisa dibuat ukuran bahwasannya warna rambut hitam itu memiliki ranking tertinggi daripada warna rambut putih? Tentu tidak. Sehingga karena level yang paling rendah itu adalah level nominal yang bisa dicapai, maka ini adalah skala nominal. Oke, kemudian kode pos yang ada di kota Gresik misalnya ya, di daerah saya itu 6111, satunya 4 kali, tapi di daerah lain 61112 misalnya, atau 1113 gitu ya. Nah, kan itu kan bisa dikategorikan sebagai nominalnya ya, karena ada perbedaan nomor seperti itu. Tapi apakah kode rumah saya itu memiliki ranking yang tinggi daripada kode rumah si orang yang lain itu tadi? Tentu tidak bisa dirankingkan kan, sehingga levelnya itu adalah yang nominal. Itu ya. Kemudian huruf itu ada huruf A, B, sampai huruf Z gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak dikelompokkan huruf-huruf tersebut? Bisa kan ya, dikelompokkan. Misalnya huruf yang memiliki bunyi konsonan dan bunyi vokal. Tuh, bisa nggak dirankingkan huruf tersebut? Bisa kan ya. Jadi rankingnya itu adalah huruf Z itu memiliki urutan ke-27 itu kan bisa ada urutannya itu kan, sehingga levelnya itu adalah level yang ordinal. Oke, berikutnya itu ini ya, nilai, langsung aja saya pilih yang lainnya nih. Misalnya ketinggian badan nih, tinggi badan ini ya, kira-kira bisa nggak dinominalkan? Ada kategorinya kan, ada juga ordinalnya, ada juga intervalnya ya, dan juga ada rasionya. Misalnya rasio tinggi badan dewasa itu lebih tinggi 3 kali lipat dari rasio balita, seperti itu. Nah, itu berarti dia levelnya sudah mencapai level yang paling tinggi, yaitu level yang rasio. Itu ya. Kemudian untuk nilai yang suhu tadi ya, ini sama seperti contoh saya tadi, bahwasannya suhu ini tidak bisa dibuat perbandingan rasionya. Oke, kemudian ada beberapa kebohongan statistika ya yang biasanya kita lihat di iklan-iklan itu. Jadi penyebabnya itu statistika ini tidak diterapkan secara tepat. Contohnya iklan produk sampo merek X. 7 dari 10 orang di Indonesia menggunakan sampo merek X. Nah, 7 dari 10 orang Indonesia nih mengambil sampelnya itu bagaimana caranya? Gitu loh. Apakah ini sudah memenuhi dari karakteristik dari persyaratan pengambilan sampel? Nah, itu kan juga perlu dicari
cari tahu. Kemudian 7 dari 10 orang ini tinggalnya di mana, apakah itu diambil dari sampel acak atau seperti apa. Nah, itu masih kurang tepat ya. Kemudian untuk grafiknya, ini misalnya ada indeks harga saham Hong Kong dan indeks harga saham Malaysia. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya ini, mereka ini punya karakteristik yang sama ya, tingginya sama. Kemudian akan tetapi ternyata kalau kita lihat dari angkanya, itu ternyata memang berbeda jauh. Jadi indeks harga saham Malaysia ini lebih tinggi daripada indeks harga saham Hong Kong. Nah, contoh ini tuh merupakan contoh dari kebohongan statistika. Ada beberapa software yang bisa digunakan dalam statistika. Bisa pakai yang biasanya sering digunakan tuh SPSS, Minitab, dan Excel. Akan tetapi dalam penggunaan software ini butuh pemahaman statistika yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita mengoperasikan software tersebut tapi kita kurang paham sendiri tentang konsep statistikanya, kita akan susah untuk memasukkan data atau untuk mengambil kesimpulan dari output yang ada di software tersebut. Nah, hari ini kalian sudah belajar banyak ya. Yang pertama, kalian sudah belajar tentang apa itu statistika dan statistik. Kemudian menjelaskan penggunaan statistika, membedakan statistika deskriptif dan inferensial. Kemudian memahami atau mengerti ya tentang pengertian populasi, sampel, parameter, dan statistik. Kemudian belajar tentang apa sih data kuantitatif dan kualitatif, sampel random, kemudian scale of measurement atau skala pengukuran, dan yang terakhir variabel, seperti itu. Oke, ini adalah study guide untuk minggu kedua ya. Jadi coba kalian pelajari maksud dari populasi, sampel, sampling, rata-rata, median, modus, standar deviasi, variansi, dan outlier. Nanti coba kalian pelajari. Oke, ini ada tugas pertama yang perlu kalian kerjakan. Jadi tugas ini itu sangat mudah dikerjakan kalau kalian benar-benar mengikuti materi saya dari awal ya. Seperti itu. Ini nanti tugasnya silakan diketik atau ditulis tangan kemudian diupload di Edmodo. Oke, sekian kuliah hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya ajarkan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.